Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yutedia. Nah, gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Nah, untuk video kali ini saya sharing tentang cara pengisian e-form SPT Tahunan Badan Form 1771. Nah, seperti yang kita ketahui sama-sama ya, untuk SPT Tahunan Badan ini disubmit paling lama 30 April di tahun pajak berikutnya ya. Jadi misalnya untuk periode tahun 2023 ini akan dilapor paling lambat 30 April 2024. Nah, gimana? Udah siap laporan keuangannya? Ya, disiapkan ya, karena sebentar lagi kita harus submit SPT tahunan badan. Nah, langsung saja ya kita ke materinya. Nah, pertama-tama untuk mendapatkan e-formnya, kalian harus login dulu ya di Pajak Go ID, kemudian di menu lapor, kemudian e-form. Ini sebelumnya sudah ada di video saya sebelumnya, tapi ini saya ulang sedikit lagi ya. Nah, kita masuk dulu ke pajak.go.id. Masukkan NPWP, kemudian kata sandi dan juga kode keamanannya. Kemudian login. Nah, jika sudah, kita langsung ke tab lapor ya teman-teman. Nah, di sini di menu lapor, di sini ada pelaporan dan pra-pelaporan, kemudian ada e-form, e-filing, dan juga ini SPT Bea Matra ya. Nah, di sini kita untuk download e-formnya ya. Nah, kita klik e-form. Nah, di sini adalah pertama dashboardnya berupa arsip SPT. Sebelumnya adalah history SPT yang sudah kita lapor. Nah, di sini ya, tab kedua untuk mendownload e-formnya. Buat SPT. Kemudian kita masukkan tahun pajak 2023, jenis SPT-nya rupiah, statusnya normal, pembetulannya 0, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita media pengiriman tokennya by email ya. Nah, di sini akan dikirimkan e-formnya dan juga tokennya untuk kita submit e-formnya itu sendiri. Nah, di sini kita klik unduh formulir. Nah, setelah unduh formulir, nanti e-form dan juga kode verifikasinya akan dikirimkan ke email kalian yang sudah terdaftar di DJP. Nah, sebelumnya kalian juga harus download dulu ya Acrobat-nya, Adobe Reader-nya. Nah, di sini kalian unduh dulu. Nah, di sini kemudian kalian klik. Nah, ini mudah ya. Nah, kita select OS-nya dulu sesuai dengan laptop ataupun PC masing-masing. Misalnya saya pilih Windows 11. Nah, di sini language-nya misalnya bahasa Inggris ya. Kemudian versinya, ini ada dua versi ya. Ini yang 64 bit, ini 32 bit. Nah, jadi kita pilih untuk menghindari error, pilih yang 32 bit saja. Nanti di sini kalian download ya. Nah, karena saya sudah download, jadi saya tidak perlu ulangi ya. Nah, jika sudah, nanti e-formnya akan seperti ini. Nah, kita buka ya. Nah, ini kita buka dengan Adobe Acrobat Reader. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, yang pertama kalian harus lihat dulu ya, untuk identitasnya itu akan automatically di input ya, ataupun sudah tercantum pada saat kalian sudah download e-form. Jadi nanti NPWP sudah terisi, nama wajib pajaknya sudah ada, jenis usaha. Nah, untuk kolom yang merah itu harus kalian lengkapi ya, kalau tidak nanti kalian tidak bisa next page-nya. Nah, di sini akan ada informasi periode pembukuannya. 0123 ini dari periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Nah, ini untuk tahun pajaknya 2023 ya. Kemudian ini SPT pembetulan ke 0, artinya normal, tidak pembetulan. Nah, ini kita mulai isi ya. Kita isinya dari lampiran dulu. Nah, yang pertama kalian ke lampiran terakhir dulu nih, Lapsus 7A.
Kita buka. Nah, di sini ada kredit pajak luar negeri ya. Nah, ini jika ada. Jika tidak ada, di skip saja. Nah, ini juga kalau misalnya kredit pajak luar negerinya ini banyak banget ya. Kalau kalian tidak mungkin menginput satu-satu, ini bisa diimport. Nah, ini ya kredit pajak luar negeri. Jika ada, diinput. Kemudian kita lanjut ke lampiran khusus 6A. Nah, 6A ini terkait dengan perhitungan PPh pasal 26 ayat 4. Nah, PPh pasal 26 ayat 4 sekilas ya. Pajak yang dikenakan BUT yang tidak menanamkan kembali penghasilan yang diperolehnya di Indonesia. Nah, ini ya, di sini perlu diisi. Nah, jika tidak, di skip saja, langsung ke lampiran khusus 5A, kita buka. Nah, di sini adalah daftar cabang utama perusahaan. Jika perusahaan mempunyai cabang ya, misalnya ada di Jakarta, ada di Bandung, dan seterusnya jika ada. Jika tidak ada, di skip saja. Kemudian lampiran khusus 4A. Nah, ini adalah daftar fasilitas penanam modal. Nah, ini kalau ada ya, jika tidak ada, di skip lagi. Kemudian lampiran 3A2. Nah, ini terkait dengan pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, ini jika ada, diisi. Jika tidak ada, di skip lagi. Kemudian lampiran 3A1 juga sama ya, masih terkait dengan hubungan istimewa. Jika tidak ada, di skip. Kemudian lapsus 3A. Nah, ini adalah pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, ini disebutin ya, daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa, kemudian rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, di sini jika ada ya, jika tidak ada kita skip lagi. Kemudian di lapsus 2A kita buka. Nah, untuk lapsus 2 ini adalah terkait dengan kompensasi kerugian fiskal. Nah, kompensasi kerugian fiskal ini bisa dilakukan pada tahun berikutnya ya, berturut-turut maksimal 5 tahun. Nah, jika ada kompensasi kerugian fiskal bisa dimasukkan ya, maksimal 5 tahun. Lanjut. Lampiran khusus 1A. Nah, kita buka nih. Nah, ini terkait dengan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, untuk yang pertama itu adalah daftar penyusutan fiskal. Kemudian di sini yang kedua daftar amortisasi fiskal. Nah, kalau ini biasanya di perusahaan-perusahaan ada ya, karena setiap perusahaan pasti memiliki aset nih. Nah, misalnya nomor jenis hartanya, misalnya bangunan, kelompok hartanya, kelompok berapa ya. Kemudian nama harta, bulan perolehan, tahun perolehan, harga perolehan, nilai sisa awal tahun, metode penyusutan komersialnya apa, kemudian metode penyusutan fiskalnya apa nih, apa saldo menurun ataupun garis lurus, dan penyusutan fiskal tahun ini. Nah, begitu juga sama untuk yang amortisasi, misalnya punya hak paten dan lain sebagainya bisa dimasukkan di lampiran ini ya. Jika sudah, kita lanjut lagi ke lampiran ke-6. Nah, lampiran ke-6 ini terkait dengan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi ya. Kemudian yang bagian B-nya, daftar utang dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Jika ada ya, jika tidak ada kita skip lagi. Kemudian lampiran ke-5. Nah, ini lampiran ke-5 ini yang wajib diisi nih. Karena di sini adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Nah, ini kita isi dulu ya. Misalnya namanya dia. Diisi alamat NPWP, jumlah modal yang disetor, kepemilikannya berapa persen, ini harus 100% ya. Nanti siapa saja, misalnya ada beberapa orang, berarti harus diinput nih, ada beberapa orang. Nah, jika misalnya ini banyak daftarnya, kita tambahkan lagi ya. Nah, jika tidak ada, misalnya cuma satu, ya disesuaikan saja, berarti cuma satu gitu ya. Nah, kita ke bagian B-nya. Jangan lupa ini adalah daftar susunan pengurus dan juga komisaris.
Ini wajib diisi ya. Kalau tidak diisi, tidak bisa ke tidak bisa ke page berikutnya. Misalnya ada 5 nih pengurusnya, berarti 5-nya disebutin semua ya, kita tambahkan semua. Nah, jika sudah kita lanjut ke lampiran keempat, nah di sini adalah terkait dengan PPh final. Nah, jika kalian punya PPh final, seperti bunga deposito atau tabungan dan lain sebagainya ya, di sini banyak banget nih, sampai 13, atau ada jenis penghasilan lain yang termasuk final, ini bisa dimasukkan di sini ya. Nah ini bagian B-nya adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Misalnya bantuan, sumbangan, hibah. Nah, di sini ya. Oke, lanjut. Jika tidak ada, ini dikosongkan saja. Lampiran ketiga kita buka. Nah, lampiran ketiga ini terkait dengan kredit pajak dalam negeri. Jadi misalnya kalian ada PPh 22, PPh 23. Nah, ini bisa ya dimasukkan di sini nih. Ini kredit pajak dalam negeri sebagai pengurang nanti PPh badannya ya. Nah, ini kita masukkan nama pemotongnya, NPWP-nya, jenis penghasilannya, objeknya, PPh-nya berapa, nomor buktinya, nomor bukti potong maksudnya, tanggal bukti potong, alamat pemotong atau pemungut, dan juga NTPN-nya. Nah, ini diisi ya. Jika ada. Jika tidak ada, kita lewatkan saja. Lanjut ke lampiran kedua. Nah, lampiran kedua ini. Nah, ini biasanya kalau perusahaan ini pasti ada ya namanya biaya. Nah, di sini adalah perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Jadi ini sebelum dikoreksi fiskal ya. Nah, ini misalnya saya contohkan. Saya input HPP-nya adalah 50 juta. Misalnya ya. Kemudian saya masukkan biaya gajinya 10 juta. Kemudian yang lainnya saya tidak isi ya, ini hanya contoh nih. Saya isi 60 juta. Nanti kalian sesuaikan dengan laporan keuangan komersial masing-masing. Nah, selanjutnya jika ini sudah diinput semua, kita lanjut ke lampiran 1. Nah, lampiran 1 ini mulai kita hitung penghasilan neto fiskalnya. Nah, di sini kita masukkan peredaran usahanya kita selama setahun. Nah, ini misalnya dapatnya jualannya peredaran usaha 100 juta misal. Nah, ini yang kuning ini kita tidak perlu isi lagi ya, karena dia sudah otomatis dari lampiran yang sudah kita isi sebelumnya. Nah, yang putih ini bisa kita isi, misalnya ada penghasilan lagi di luar usaha. Nah, lanjut. Kemudian ini jika ada koreksi fiskal, baik koreksi positif maupun koreksi negatif. Nah, kalau misalnya tidak ada, ini dilewatkan, tapi jika ada, ini harus diisi ya. Misalnya ya, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, ataupun anggota. Nah, ini kan harus menjadi koreksi fiskal positif ya. Nah, ini harus input di sini. Contoh lain misalnya selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal. Nah, ini koreksi fiskal ini saya sudah share di video sebelumnya di bagian video deductible dan non-deductible expense ya. Jadi bisa lebih detail di bagian video itu ya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke induk. Nah, kemudian kita buka deh induknya. Nah, di sini kita hanya melihat summary-nya ya, dari lampiran yang sudah kita isi. Nah, ini jika misalnya di audit, kita pilih di audit, misalnya ada kita pakai konsultan pajak, kita masukkan nih nama kantor konsultan pajaknya, NPWP-nya, kemudian nama konsultan pajak, NPWP konsultan pajaknya, jika menggunakan konsultan.
Nah, untuk induk ini sebenarnya kita tinggal melihat saja ya. Dan juga misalnya, kalau kita punya pengembalian kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu, nah ini bisa diisi. Tapi jika tidak ada, dilewat saja. Nah, ini misalnya PPh yang dibayar sendiri, pasal 25. Nah, ini juga bisa kita masukkan di sini. Nah, di sini di kolom 12 ini warnanya merah. Nah, ini PPh yang kurang dibayar pada angka 11A. Nah, ini PPh-nya ya, 11A. Itu disetor tanggal. Nah, misalnya ya, saya isi tanggal hari ini. Ini tidak boleh tidak diisi kalau yang merah-merah gini ya. Nah, lanjut. Kita ke induk lanjutan. Buka. Nah, di sini juga kalau ada kompensasi kerugian fiskal yang tadi kita sudah lihat di lampirannya, ini akan masuk di sini ya otomatis. Nah, jika sudah, kita lihat ke bagian bawahnya. Nah, ini disesuaikan ya. Jika ada SSE, maka di checklist SSE-nya. Nah, ini ada daftar penyusutan. Nah, ini jadi kalau misalnya tadi kita isi di daftar penyusutan, ini udah automatically dia akan tersilang ya. Nah, ini akan disesuaikan isinya. Nah, selanjutnya, bagian yang penting itu ada pernyataan. Nah, ini kita isikan tempatnya. Misalnya, tanggalnya misalnya hari ini. Nah, jika sudah kita balik ke atas. Nah, di sini kita klik kirim. Nah, di sini kita masukkan ya laporan keuangannya, laba rugi dan neracanya yang sudah di-print, ditandatangani, dicap dan di-scan, kemudian jadi dalam satu file PDF, lalu kita upload di sini ya. Nah, ini karena saya belum setor, jadi ini masih merah ya. Nah, jika sudah kalian setor dan juga sudah sesuai, ini tidak akan merah dan juga nanti di sini akan muncul ya berapa yang sudah disetornya. Harus sama dengan yang nilai kurang bayarnya. Nah, untuk mengirimnya, jika sudah semuanya terisi dengan benar, kalian bisa masukkan kode verifikasi yang tadi sudah ada di email pada saat kalian download e-formnya. Nah, jika sudah nanti kalian submit dan nanti kalian akan mendapatkan BPE ya, bukti penerimaan elektronik. Nah, mudah ya? Gimana? Mudah dong. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk berkomentar. Terima kasih yang sudah menonton, like, membagikan, dan juga mensubscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!